Kita mulai ya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kembali belajar di serial 10 sahabat 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dengan subtema pertemuan kali ini sahabat Nabi yang mulia yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut, video kakak mati nih. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama kakak Ardi dari At-Taqwa Yokohama. Sekarang tinggal di Yokohama, Jepang. Ya. Terus Kak Erlan. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Kak, malam ini udah malam di Jepang, sore ini untuk Indonesia. Saya akan memandu pertemuan kajian pada kali ini. Mohon izin Kak ya. Silahkan. Ya. Baik adik-adik sekalian, tanpa terlalu panjang, mungkin boleh kita mulai dengan serial sahabat yang ke-8 ya, pertemuan yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Waktu dan tempat kami persilahkan Kak Erlan, tafadhal. Baik, kita mulai ya adik-adik ya. Sudah siap semua? Alat tulis, buku catatannya sudah siap belum? Sudah? Baik, kalau gitu kita mulai ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu diberkahi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kak Erhan senang sekali karena bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua dalam program kajian sirah sahabat yang dijamin masuk surga. Dan kita sekarang di pertemuan yang ke-8 dan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang dia adalah termasuk sahabat Nabi yang jago berpanah. Siapa dia, Kak Erlan? Sahabat yang akan kita ceritakan hari ini namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Siapa namanya, Kak Erlan? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah ditulis belum? Sudah ya? Belum? Baik, silakan ditulis dulu. Judulnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad, nama ayahnya adalah Abi Waqqas. Nama lain Abi Waqqas itu adalah Malik. Jadi bisa disebut dengan Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ayahnya Sa'ad yang namanya Malik atau yang namanya Abu Waqqas itu adik-adik ya. Malik atau Abu Waqqas itu adalah anak dari pamannya ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini perlu kalian catat ya. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu statusnya adalah sebagai paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia paman dari jalur ibu. Dicatat. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman Nabi dari jalur ibu. Paman dari jalur ibu disebut khalun. Kita belajar bahasa Arab ya. Kalau paman dari jalur ibu namanya khalun. Kalau paman dari jalur ayah namanya amun. Jadi paman dalam bahasa Arab itu ada dua adik-adik. Bisa disebut amun. Amun ini paman dari jalur ayah. Bisa juga disebut dengan khalun. Khalun itu paman dari jalur ibu. Kairan ulang ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman Nabi dari jalur ibu. Ditulis. Paman Nabi dari jalur ibu. Di dalam bahasa Arab, paman dari jalur ibu disebut dengan khalun. Makanya suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan para sahabatnya sambil memuji dan mencandai Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hada khali, fal yurini imru'un khalahu." Hada khali, ini pamanku dari jalur ibu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah seseorang menunjukkan kepadaku, memperlihatkan kepadaku siapa pamannya. Masya Allah. Ini adik-adik yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi statusnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah paman dari jalur ibu. Meskipun Sa'ad bin Abi Waqqas itu jauh lebih muda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia disebut dengan pamannya Nabi. Usianya Sa'ad bin Abi Waqqas itu lebih muda 30 tahun. Ditulis. Sa'ad bin Abi Waqqas itu usianya lebih muda 30 tahun daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya lagi serius banget mencatat dan menulis ya. Kayak mukanya tegang banget gitu ya. Serius banget mencatatnya ya. Masya Allah. Sampai-sampai nggak mau ketinggalan ya. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah paman Nabi dari jalur ibu. Dia meskipun berstatus sebagai paman Nabi, tapi usianya Sa'ad itu jauh lebih muda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena dilihat dari garis keturunannya adik-adik. Ayahnya Sa'ad yang namanya Abu Waqqas atau Malik tadi ya. Ayahnya Sa'ad ini adalah anak dari pamannya ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan punya ibu namanya Aminah, betul? Nah, Aminah, ibunya Nabi ini punya paman. Nah, pamannya Aminah itu punya anak. Nama anaknya adalah Abu Waqqas ini. Nah, sehingga dari garis keturunan memang agak jauh ya adik-adik hubungan pamannya. Tapi kalau ditarik garis lurus, maka
Sa'ad bin Abi Waqqas itu statusnya adalah paman Nabi dari jalur ibu. Meskipun usianya jauh lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selisih usianya sekitar 30 tahun. Jadi kesimpulannya apa? Nggak usah pusing, nggak usah bingung. Kesimpulannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah paman Nabi dari jalur ibu. Paman dari jalur ibu disebut dengan khalun. Makanya Nabi bilang, hadza khali. Ini adalah pamanku. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi paman dari jalur ibu, ya. Tayyib. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, ditulis. Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Apakah Erlan? Awun? As-sabiqunal awwalun. Bentar, aku tulis dulu. Ya, boleh. Ditulis ya, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk as-sabiqunal awwalun. Dia adalah orang yang paling pertama, paling awal masuk ke dalam Islam. Nah, orang-orang yang paling pertama masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Bahkan di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Sa'ad bin Waqqas itu adalah sahabat nomor 3 yang masuk Islam. Ada riwayat menyebutkan huwa rajul ats-tsalitsu fil Islam ba'da Abi Bakar wa Khadijah. Ada riwayat menyebutkan bahwa Sa'ad bin Waqqas itu adalah seorang laki-laki yang ketiga masuk ke dalam Islam setelah Abu Bakar dan Khadijah. Dia adalah orang ketiga yang masuk Islam setelah Abu Bakar dan Khadijah. Siapa yang mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam? Yang mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dicatat ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun itu apa? Orang yang paling awal, paling pertama masuk Islam. Bahkan disebut dalam sebuah riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang ketiga yang masuk Islam. Setelah siapa? Setelah Abu Bakar dan Khadijah. Kan kalau laki-laki pertama yang masuk Islam itu Abu Bakar ya adik-adik ya. Kalau wanita pertama yang masuk Islam, Khadijah radhiyallahu anha. Nah, orang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Meskipun ini ada banyak perbedaan pendapat dari para ulama ya adik-adik ya. Namun salah satu riwayat menyebutkan demikian, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang ketiga yang masuk Islam. Siapa yang ngajakin Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika tahu anaknya yang tercinta yaitu Sa'ad ternyata dia masuk Islam, maka ibunya begitu marah. Ibunya menentang. Karlan pelan-pelan aku kaget tahu. Kan biar berekspresi menjiwai gitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik sekalian, ibunya saat marah, dia tidak terima anaknya masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Ibunya ngomel-ngomel adik-adik sekalian. Marah dan sangat menentang. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan masuk Islam, kata ibunya, "Ma hadzal dinu alladzi ahdathta?" Agama apa ini yang kamu baru masukin ini? Wallahi, kata ibunya Sa'ad,
La akulu wa la ashrabu hatta tarji'a ila ma kunta alaihi aw amuta. Kata ibunya Sa'ad, demi Allah, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai kamu kembali ke agama nenek moyangmu atau aku mati. Ibunya mengancam adik-adik. Ibunya Sa'ad ngancam, nggak mau makan, nggak mau minum. Dia mogok makan, mogok minum adik-adik. Bayangin, kira-kira bisa mati nggak adik-adik kalau kita nggak makan, nggak minum? Bisa mati. Ya, kalau dulu di zamannya para sahabat terdahulu kan belum ada ini ya adik-adik ya. Minuman jelly drink, penunda lapar. Bisa mogok makan, mogok minum. Kalau makan itu jadi agak kenyang. Tertunda laparnya. Kalau zaman dulu nggak ada. Pokoknya kalau mogok makan, mogok minum, yang nggak masukin makanan dan minuman sama sekali. Ini adalah aksi protes dari ibunya Sa'ad. Karena nggak terima anaknya masuk ke dalam Islam. Ibunya Sa'ad mengancam. Tidak mau makan, tidak mau minum, sampai saat mau kembali ke agama nenek moyangnya, atau kalau enggak ibunya pilih mati saja. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya mengancam akan mogok minum dan makan? Maka dengan tenang, penuh dengan sopan santun, nggak pakai marah, nggak pakai emosi, tidak bentak-bentak ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata dengan lemah lembut, wahai ibu, demi Allah, seandainya ibu punya 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu hilang dan tiada, maka aku sekalipun tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Maka wahai ibu, makanlah, minumlah jika ibu membutuhkannya. Kalaupun tidak, itu adalah pilihan dari ibunda tercinta. Masya Allah adik-adik, Sa'ad bin Abi Waqqas diancam seperti itu, dengan begitu tenang dan penuh kelemah lembutan, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap memilih berada di atas agama Islam. Akhirnya adik-adik, ibunya yang tadi mengancam, mogok minum dan mogok makan, nggak mau minum, nggak mau makan, akhirnya luluh adik-adik sekalian. Akhirnya ibunya pun makan dan minum lagi. Makan kayak gini. Minum kayak gini nih. Bismillah. Nah, kayak gitu adik-adik minum. Akhirnya dia minum lagi. Tuh kayak Kak Ardi juga minum tuh. Aduh, segernya. Nah, adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas pun makan dan minum lagi, dan ibunya sadar kalau anaknya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia memang sudah benar-benar cinta dengan agama Islam. Dia tidak mau meninggalkan agama Islam dan dia sudah berpegang teguh dengan Islam. Meskipun ibunya menentang Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap patuh adik-adik ya. Tetap santun, lemah lembut kepada ibunya. Tidak mau durhaka, tidak mau marah-marah, tapi menanggapinya dengan kelemah lembutan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas masih berlaku baik kepada ibunya. Dan dari kisah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi minal ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah menurunkan firman-Nya
Di Quran surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, dan jika orang tuamu memaksa untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya tentang itu, fala tuti'huma. Allah bilang, jangan ikuti perintah orang tua. Kalau orang tua menyuruh untuk berbuat syirik, jangan ikuti. Seperti perintahnya ibunya Sa'ad ya adik-adik ya. Disuruh untuk nyembah berhala lagi. Disuruh untuk keluar dari Islam. Maka jangan ikuti. Tapi kata Allah, wasahibahuma fit dunya ma'rufa. Pergaulilah, berlaku baiklah kepada orang tuamu dengan baik. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat di surat Luqman yang ke-15 ini adalah ayat yang berkaitan dengan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia tidak mau mengikuti perintah ibunya karena ibunya menyuruh untuk berbuat syirik, adik-adik, disuruh keluar dari Islam. Maka jangan diikuti perintah yang seperti ini. Ya. Tapi kalau orang tua kita memerintahkan yang baik-baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kita harus bersegera dan semangat melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ya. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Meskipun demikian, kita tetap wajib adik-adik untuk berlaku baik, berbakti kepada orang tua kita. Lihat nih adik-adik, orang tua yang beda agama aja, kita disuruh untuk tetap berlaku baik. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih berlaku baik kepada ibunya. Walaupun ibunya belum Islam. Bahkan ibunya menentang keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berbakti dan berlaku baik kepada ibunya. Apalagi kalau orang tua kita agamanya Islam, adik-adik. Kita harus lebih-lebih lagi bersemangat untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Nih, contoh perilakunya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan inilah keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang kedua. Dia berbuat baik kepada ibunya. Walaupun ibunya menentang keislamannya. Walaupun ibunya mengancam mogok minum dan makan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas masih santun menanggapinya. Berkata dengan pelan, lemah lembut, dan penuh dengan kesantunan. Padahal ibunya memaksa untuk berbuat syirik, adik-adik sekalian. Nah, apalagi kalau kita adik-adik sama ayah bunda boleh nggak marah-marah, ngambek-ngambek? Umi, aku mau mainan, pokoknya mau mainan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Marah-marah sama ayah. Ayah, pokoknya aku mau tahu goreng, pakai bakwan, pakai pisang, pakai combro, pakai kentang, apalagi banyak pokoknya. Itu hobi gorengan apa gimana adik-adik? Makanan semua yang diminta. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua. Nggak boleh suka ngambek-ngambek sama ayah bunda. Nggak boleh marah-marah sama ayah bunda. Hayo ngaku, siapa yang masih suka kadang-kadang nih masih suka ngambek dan marah-marah sama ayah bunda? Ayo, siapa yang kalau disuruh-suruh malah marah-marah mukanya cemberut? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Siapa yang kalau disuruh sama ayah bunda, dimintai tolong sama orang tua, malah berteriak dengan nada tinggi, nangis menjerit-jerit. Kok kayak kucing lagi berantem nangisnya? Nah, Dedes kan dirahmati oleh Allah. Mari kita contoh, dia tetap santun, memperlakukan ibunya dengan baik. Padahal ibunya agamanya belum Islam. Padahal ibunya mengajak Sa'ad keluar dari Islam. Tapi Sa'ad masih santun, berlaku baik kepada ibunya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, itulah keutamaan yang pertama dan kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas
radhiyallahu anhu. Yang pertama tadi keutamaannya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak yang berbakti pada orang tua. Masya Allah. Ya, dia berkata yang santun. Padahal ibunya ngancem mogok minum dan makan. Padahal ibunya menyuruh Sa'ad keluar dari Islam. Tapi Sa'ad tetap menanggapinya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesantunan. Wahai ibu, demi Allah, kalau engkau punya 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu hilang, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agama Islam. Masya Allah. Adik-adik keren banget ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Iya dong, sahabat Nabi itu keren-keren banget. Mereka idola kita adik-adik sekalian. Karena ada banyak keteladanan yang bisa kita petik dari pelajaran kisah-kisah sahabat terdahulu. Baik, itu dia adik-adik ya. Keutamaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama tadi apa? Dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahkan dia itu orang ketiga yang masuk Islam setelah Abu Bakar dan Khadijah. Itu keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas itu berbakti pada orang tua. Berkata yang santun dan lembut kepada orang tua. Padahal ibunya sampai ngancem mogok minum dan makan. Ibunya ngancem supaya Sa'ad keluar dari Islam. Masya Allah ya adik-adik ya. Tapi Sa'ad tetap tenang dan santun berkata kepada ibunya. Maka dengan kisahnya Sa'ad, Allah turunkan firman-Nya. Di dalam surat apa tadi? Surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Adem ya adik-adik ya. Iya, ayat Al-Quran itu bikin hati jadi tenang. Masya Allah, tabarakallah. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lomba duduk rapi. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Keluarkan anginnya lewat mulut ya, jangan sambil kentut. Kalau sambil kentut namanya lewat knalpot. Nanti jadi bau. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk di keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketiga. Apakah keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketiga? Dia adalah seorang pemanah yang hebat. Nah, pura goyang ya layarnya, kena anak panah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang pemanah yang hebat. Siapa di antara adik-adik yang sudah bisa berpanah? Siapa yang sudah sering latihan panah? Ini berpanah ini adik-adik adalah salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada 3 olahraga yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita pelajari ya, untuk kita biasakan. Di antaranya adalah yang pertama berpanah, yang kedua berkuda, yang ketiga berenang. Nah, adik-adik, Kak Erlan sih paling senangnya berenang. Alhamdulillah, 3 olahraga ini Kak Erlan udah pernah memainkannya semua. Tapi di antara berkuda dan berpanah, Kak Erlan lebih seringnya berenang. Tapi kok nggak kurus-kurus, Kak Erlan? Iya, Kak Erlan. Katanya suka renang, tapi kok nggak kurus? Emang kalau renang bikin kurus? Enggak. Ikan paus sering renang tapi tetap gemuk.
Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat Nabi yang jago berpanah. Dia pemanah hebat. Bahkan orang pertama di dalam Islam yang melemparkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orangnya adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang pertama di dalam Islam yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Dia sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri yang bercerita kepada kita. Ini la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah. Kata beliau, sesungguhnya aku adalah orang Arab pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wow, keren banget adik-adik, Masya Allah ya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ya adik-adik, ceritanya begini. Waktu itu kaum muslimin Mekah sedang mengerjakan sholat di lorong-lorong jalan yang ada di kota Mekah secara sembunyi-sembunyi. Karena dulu belum bisa sholat secara terang-terangan. Mereka sholat sembunyi-sembunyi adik-adik. Namun ada sebagian orang musyrik yang melihat kaum muslimin sedang sholat. Lalu kaum musyrikin pun menyerang orang-orang kaum muslimin yang sedang sholat adik-adik. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun bangun, lalu kemudian langsung berbalik menyerang mereka dengan anak panah. Diambil busurnya, sering dia lemparkan anak panahnya. Siap-siap, layarnya mau goyang nih. Udah goyang belum? Belum? Udah goyang belum? Belum? Udah goyang belum? Belum. Tuh, goyang kan? Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemanah yang handal, ya. Dia jago berpanah. Bahkan pernah di perang Uhud nih adik-adik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat peristiwa yang sangat menyedihkan. Peristiwa apa, Kak? Ada sebuah peristiwa sedih adik-adik ketika perang Uhud tersebut. Jadi ceritanya ada seorang wanita muslimah namanya Ummu Aiman. Ada seorang wanita namanya Ummu Aiman. Ini sahabiah ya. Namanya Ummu Aiman. Lagi memberikan minuman kepada pasukan-pasukan yang sedang terluka di medan peperangan. Namun adik-adik, ada musuh Islam, orang kafir, yang melemparkan anak panah kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman pun meninggal dunia. Seorang sahabiah, wanita muslimah yang sedang memberikan minuman, ternyata dilempari anak panah sama musuh. Lalu kemudian Ummu Aiman pun meninggal dunia. Orang kafir yang melemparkan anak panah tadi pun tertawa. Melihat hal itu Rasulullah marah adik-adik sekalian. Tidak terima dengan perlakuan musuh Islam tersebut yang dia menyerang seorang wanita adik-adik. Nah, itu kan tidak gentleman ya adik-adik ya. Wah, Nabi nggak suka dengan perbuatan orang kafir itu. Maka kemudian Nabi berikan anak panah. Ini apa? Ini pensil. Pura-puranya anak panah ya. Nabi berikan anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemudian Nabi katakan, Irmi Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Kata Nabi SAW, lemparkanlah anak panah ini, wahai Sa'ad. Sungguh, ayahku dan ibuku menjadi tebusannya. Wah. Nabi kalau udah bilang, ayahku dan ibuku adalah jadi tebusan, ini berarti Nabi menunjukkan kalimat yang sangat penuh dengan ketegasan adik-adik sekalian. Penuh dengan kesungguhan. Nabi benar-benar mengamanahi Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyerang orang kafir yang tadi membunuh Ummu Aiman tadi dengan anak panah yang Nabi berikan kepada Sa'ad. Maka kemudian setelah Nabi berkata, Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi,
maka Sa'ad pun mengambil anak panahnya dan membalas perlakuan orang kafir tersebut. Goyang lagi nggak layarnya? Nggak usah ya, capek Kak Erlan soalnya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang pemanah yang hebat. Ya, bahkan dia adalah orang Islam pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma pemanah yang hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang mujahid, adik-adik semua. Dia adalah orang yang gemar berjihad di jalan Allah. Bahkan dia pernah menjadi panglima perang, pernah menjadi pimpinan perang. Waktu itu terjadi sebuah perang namanya Perang Qadisiyah. Perang apa namanya Kak Erlan? Qasidah. Bukan Qasidah, beda. Ini Qadisiyah. Apa Kak Erlan? Qadisiyah. Pernah dengar nggak nama perang ini? Perang Qadisiyah namanya ya. Perang Qadisiyah ini adalah perang antara kaum muslimin melawan orang-orang Persia. Orang-orang Majusi yang nyembah api itu loh adik-adik ya. Tuhannya api. Mereka diajak masuk Islam nggak mau. Akhirnya berperang dengan kaum muslimin. Kak Erlan, kok suka perang sih? Sebenarnya adik-adik, kita itu nggak suka berperang adik-adik ya. Karena pada dasarnya para sahabat itu nggak suka perang. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 216 Allah katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian untuk berperang, padahal kalian itu tidak menyukainya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah, adik-adik semua, sahabat itu aslinya nggak mau perang. Siapa sih adik-adik yang mau perang? Perang itu nggak enak loh. Bikin capek badan, ya kan? Perang itu bisa menghilangkan harta, bahkan bisa menghilangkan nyawa, betul nggak? Tapi mau nggak mau, di kala itu memang diharuskan untuk berperang. Karena kita sebagai kaum muslimin harus melawan kezoliman. Itu ceritanya adik-adik. Nah, musuh Islam itu punya senjata. Mereka bersenjata, mereka punya kekuatan militer yang kuat. Sehingga mau tidak mau kita melawannya dengan jihad, dengan berperang. Nah, kalau sekarang kita bisa nggak berjihad adik-adik? Nah, jihad kita yang paling utama sekarang bukan perang. Apalagi untuk kita yang masih anak-anak ya. Jihad kita bukan perang. Tapi jihad kita adalah dengan belajar ilmu agama. Gitu adik-adik. Nah, bukan berarti kok Kak Erlan Islam ini ngajari perang apa nggak mengajarkan kedamaian. Oh, Islam itu agama yang cinta kedamaian adik-adik. Tapi mau tidak mau ketika itu harus melawan kezoliman. Yang ketika itu harus dilawan dengan perang. Begitu ceritanya adik-adik ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi panglima perang pada perang yang disebut dengan Perang Qadisiyah. Waktu itu adik-adik, 30.000 pasukan kaum muslimin melawan 120.000 pasukan Persia. Berapa Kak Erlan? Kaum musliminnya cuma 30.000 pasukannya. Sedangkan pasukan Persia ada 120.000. Kalah jauh jumlahnya adik-adik ya. Kalah jauh ini. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memimpin pasukannya hingga mengalahkan Rustum, panglima perangnya pasukan Persia di kala itu, dan kemudian kaum muslimin bisa menang melawan negara adidaya imperium besar kerajaan Persia di kala itu. Nah, adik-adik semua dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita jadi tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah mujahid. Dia adalah seorang panglima perang yang sangat luar biasa. Ya, adik-adik ya. Bisa mengalahkan
kekuatan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Kaum muslimin waktu itu cuma sekitar 30.000 saja. Sedangkan pasukan Persia jumlahnya 120.000. Ini perbedaannya jauh adik-adik. 30.000 berbanding 120.000. Jauh nggak adik-adik bedanya? Jauh. Ini selisih sekitar 90.000 orang. Ya nggak adik-adik? Misalnya nih, kita punya 30.000. Ini kalau dikaitin dengan uang biasanya lebih paham ya. Kak Erlan punya uang 30.000 rupiah. Kalian punya uang 120.000 rupiah. Lebih banyak mana? 30.000 apa 120.000? 120.000 kan? Nah, 30.000 dengan 120.000 itu selisihnya 90.000. Nah, ini orang loh adik-adik. Jadi 90.000 orang lebih banyak pasukan Persia. Mereka lebih unggul, lebih banyak. Tapi Allah memberikan pertolongan sehingga ketika itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Masya Allah. Dan panglima perangnya ketika kala itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Oke. Itu ya keutamaannya ya. Baik, keutamaan yang terakhir dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dia punya doa yang mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya mustajab. Ditulis. Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya mustajab. Allahumma shayyiban nafi'an. Di tempat KRN hujan deras. Di tempat kalian hujan nggak ya? Enggak. Oh ya, ya. Di tempat KRN hujan deras banget. Baik, adik-adik. Sampai mana tadi? Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang terakhir, dia punya doa yang mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas punya doa yang mustajab. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakannya. Nabi pernah berdoa kepada Allah. Nabi doanya kayak gini. Allahumma saddid ramaitahu wa ajib da'watahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Allahumma saddid ramaitahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah anak panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doa-doanya. Jadi Nabi SAW yang meminta kepada Allah supaya kalau Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Doanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya adik-adik ya. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah doa kepada Allah supaya diberi umur panjang. Sa'ad bin Abi Waqqas doa, ya Allah, sesungguhnya aku punya anak-anak yang masih kecil. Maka ya Allah, tangguhkanlah kematianku hingga anak-anakku menjadi dewasa. Saat Nabi Waqqas berdoa kepada Allah supaya dikasih umur panjang. Dia masih pengen lihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Dan akhirnya Allah kabulkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan adik-adik sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk sahabat yang umurnya paling panjang. Dia juga Allah karuniai harta yang paling banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah. Kapan wafatnya? Tahun 55 Hijriah. Dan dia adalah sahabat yang paling akhir meninggalnya di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga.
Jadi kan ada 10 sahabat Nabi ya yang dijamin masuk surga ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Said bin Zaid, kemudian siapa lagi? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, di antara 10 sahabat ini, yang paling terakhir meninggalnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia wafat pada tahun 55 Hijriah. Di usianya yang kurang lebih ketika itu sekitar 73 tahun. Usianya 73 tahun. Wafatnya pada tahun 55 Hijriah. Dan itulah dia adik-adik cerita kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Inilah pelajaran berharga dari sosok sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Dia sahabat yang begitu santun berbakti pada orang tua. Dia adalah sahabat yang jago berpanah. Bahkan dia orang Islam pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Dia juga seorang mujahid hebat. Dia panglima perang saat perang Qadisiyah. Dan dia punya doa yang mustajab. Lalu dia berumur panjang ya adik-adik ya. Usianya 73 tahun, wafat tahun 55 Hijriah. Dan dia adalah sahabat yang paling terakhir meninggal jika dibandingkan dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, adik-adik semua, inilah cerita dari Kak Erlan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Kak Ardi. Silakan Kak Ardi. Tafadhal. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kasirah untuk Kak Erlan, untuk materi pada hari ini. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, adik-adik sekalian, tadi sudah panjang lebar Kak Erlan sudah menjelaskan keutamaan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah salah satu sahabat as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, sahabat yang berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, sahabat pemanah yang hebat. Kemudian dia seorang mujahid. Kemudian keutamaan yang terakhir itu sahabat yang doanya mustajab. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita memasuki acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya ya. Nanti Kak Ardi yang akan pilih, yang akan bertanya langsung kepada Kak Erlan. Kemudian setelah tanya jawab nanti ada kuis yang akan kuis dari Kak Erlan ya. Nanti mohon kesediaan Kak Erlan untuk memberikan 3 kuis ya. 2 orang untuk yang berdomisili di Indonesia dan 1 orang jika ada adik-adik kita yang berdomisili di Jepang. Jadi 2 orang yang berdomisili di Indonesia dan 1 orang yang berdomisili di Jepang. Supaya adik-adik kita ini tambah semangat belajarnya ya. Kemudian ya itu aja dulu ya. Jadi untuk
tanya jawab ya. Untuk adik-adik yang ingin bertanya silakan acungkan tangannya, nanti Kak Ardi yang nanya, yang apa? Yang pilih. Ayo siapa? Tadadadat, tadadadat, tadadadat. Yang ingin bertanya. Tadadadat, tadadadat, tadadadat. Adik Fizi. Adik Fizi ini dari mana? Ya silakan Adik Fizi yang ingin bertanya langsung kepada Kak Erlan. Silakan dinyalakan mic-nya. Adik Fizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya wafatnya saat bin Abi Waqqas kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya, kita tampung dulu. Kak Ardi, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biar nanti bisa menyingkat waktu. Kak Ardinya ke-mute itu kayaknya. Bentar ya Kak Ardi. Nih, Kak Erlan unmute Kak Ardi. Sebentar. Nah, sudah Kak Ardi. Ya, ke unmute, ke-mute Ya, lagi. Nah, terima kasih sudah. Kak Erlan. Ya, Ya kita tampung lagi, tampung dulu ya. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Ayo, siapa? Angkat tangan. Tadadadat, 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 tadadadat. Ayo. Siap. Tadadadat, tadadadat, tadadadat. Enggak ada yang mau angkat tangan nih. Ayo. Ayo. Udah pada tahu semua kali. Tadi ada nih. Untuk Ade Jafas Haizuran. Ya, silakan. Dinyalakan. Jafas Haizuran. Ade Jafas Haizuran. Kenapa pasukan apa tadi? Pasukan yang baik itu loh. Habis siapa namanya? Habis siapa? Iya. Nah. Kenapa pasukan yang banyak itu daripada pasukan yang pasukan kenapa pasukan yang banyak itu kalah? kenapa pasukan yang Banyak itu kalah. oke. Oke. Dan yang terakhir, kita pilih yang adik kita yang perempuan. Ayo, angkat tangan. Tadadadat, tadadadat, tadadadat. Kar dicari ya. Yang paling baik duduknya. Adik kita yang perempuan ada nggak yang angkat tangan? Mana nih? Ada nggak yang angkat tangan? Tadadadat, tadadadat. Oh ini. Adik kita Anindya dari Padang. Ya. Silakan ada. Mana ada aku dong? Adik Anindya. Ayo dibuka mic-nya. Umi boleh dibantu dibuka mic-nya. Lupa Ustadz. Lupa ya. Ya udah kita cari pengganti ya. Lupa. Ayo yang lain. Ayo. Ada nggak? Kalau nggak ada dua pertanyaan aja nih. Ada nggak? Oh ini dari adik kita Halila Aifa, Bekasi.
silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erlan, aku mau nanya. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalnya di mana? Iya. Masya Allah. Terima kasih adik-adik yang sudah bertanya. Kita serahkan ke Kak Erlan untuk menjawab pertanyaan adik-adik. Tafadhal Kak Erlan. Iya, yang pertama tadi apa ya Kak Ardi? Waduh. Yang pertama tadi apa ya? Wafatnya kenapa ya? Wafatnya kenapa? Nah, Iya. wallahu a'lam, Kak Eran belum menjumpai riwayat yang secara lugas menyebutkan kematian wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Jadi Kak Eran belum berani menjawab. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga tadi ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya di mana? Ada sebuah artikel yang Kak Erlan baca disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu wafat di kota Madinah. Karena beliau menjauhi fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat ketika itu. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan ya, tadi kan Kak Erlan bilang dia wafatnya di usia yang ke-73 tahun ya. Ini wafat di usia 73 tahun ini para ulama juga beda pendapat. Ada juga yang bilang 87 tahun. Ya, karena soalnya kalau udah bicara tentang usia dan bicara tentang kalender penetapan tahun gitu ya. Ini sering sekali terjadi perbedaan pendapat dari para ulama, ya. Jadi Kak Erlan belum bisa memberikan jawaban yang pasti terkait ini, tapi yang Kak Erlan sejauh ini ketahui ya Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal di pangkuan anaknya. Wallahu a'lam apakah karena sakit ataukah karena sehabis berperang. Nah, Kak Erlan harus cari tahu dulu. Yang intinya pokoknya Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya di Madinah ya, dan dia dimakamkan di Baqi. Dimakamkan di Baqi ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia dimakamkan dengan sebuah jubah ya, yang dulu dia pakai ketika perang Badar. Begitu ya. Dan jubahnya tersebut dijadikan kain kafan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan orang-orang yang memakamkannya ketika itu. Nah, itu jawaban Kak Erlan untuk pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan yang ketiga. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa ya Kak Erlan kok pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak? Ya, karena diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kalau Allah sudah kasih pertolongan, yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu adik-adik butuh sekali dengan yang namanya pertolongan Allah. Kita itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena pertolongan Allah. Kita nggak akan bisa beribadah kalau bukan karena pertolongan Allah. Kita nggak akan bisa menang kecuali kalau bukan karena pertolongan Allah. Makanya kita kenal dengan kalimat hauqalah. Adik-adik pernah tahu kalimat hauqalah itu apa? Hauqalah itu kalimat yang bunyinya la haula wala quwata illa billah. Itu namanya kalimat hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita mau sholat, butuh pertolongan Allah. Kalau kita mau menang, butuh pertolongan Allah. Makanya kalau muadzin menyeru, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Terus kita jawab seruan azan ini dengan kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Ketika diajak sholat, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Maksudnya, kita nggak bisa sholat kalau bukan karena pertolongan Allah. Ketika muazin menyeru, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa? Kita nggak akan bisa menang kecuali kalau bukan karena pertolongan Allah. Coba renungin adik-adik. Dari setiap kalimat azan, ketika muazin menyeru azan, kita disuruh jawabkan ya. Dan jawaban kalimat azan itu serupa dengan apa yang muazin ucapkan.
Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muazin bilang asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya apa? Kalimatnya sama kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawabnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika muazin menyeru hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita jawab bukan dengan kalimat yang sama, tapi kita jawab dengan kalimat hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan kita nggak akan bisa sholat, kita nggak akan bisa dapat kemenangan kalau bukan karena pertolongan Allah. Sehingga kita bisa mengalahkan pasukan yang banyak tadi ya karena diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Kak Erlan. Semoga bermanfaat kajian kita kali ini dan kita mungkin langsung lanjut ke sesi kuis bagi-bagi hadiah ya untuk 2 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Silahkan raise hand. Duk, 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 duk. Ini adalah saat-saat yang paling menegangkan. Duk, 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 duk. Iya, siapakah yang akan mendapatkan hadiahnya? Iya. Taib. Soal pertama. Yang resen duluan ketika soalnya belum selesai tidak akan terpilih. Ya, jadi resennya setelah soal selesai. Baik, silahkan turunkan tangannya dulu. Baik, soal pertama. As-su'al al-awwal. Iya. Siap ya? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang masuk Islam pada usia 17 tahun. Belum soalnya belum selesai. Pada usia 17 tahun. Siapakah yang mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam? Waduh, rame banget ini ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. 1 orang Kak Erlan persilahkan. Yang dari ini dulu ya. Yang dari Jepang dulu. Mana yang dari Jepang nih? Kak Erlan nggak tahu nih yang dari Jepang mana nih. Kak Ardi mungkin bisa bantu. Wow, aduh. Ini ada Khaila Alia Azkanah Yokohama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa sahabat yang mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ahsanti. Barakallahu fiik. Selamat ya Dek Khaila, jawabannya benar. Baik. Soal yang kedua. Wah, aku belum berani jawab nih Kak Erlan. Ayo semangat ya. Soal yang kedua. Nanti dulu, resannya nanti setelah soalnya selesai ya. Baik. Soal yang kedua. Siapa yang tahu? Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di kota Madinah, ya kan, di kota Madinah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu wafat pada tahun berapa Hijriah? Masya Allah, rame sekali nih. Oh, ada dari siapa nih? Ada Abrar Lafin Naim. Innal abrar lafin naim. Ya, Kak. Ini kayak surat Al-Infitar ya. Assalamualaikum Abrar. Waalaikumsalam. Innal abrara lafi na'im. Abrar apa kabar? Sehat? Sehat. Innal abrara lafi na'im. Masya Allah. Abrar, apa jawabannya? Tahun berapa saat dia besok meninggal? Tahun 55. Tahun 55 Hijriah. Masya Allah. Benar banget Abrar ya. Abror dapat kenikmatan, dapat hadiah.
Innal abrara lafi na'im. Terima kasih ya Abrar, barakallahu fiik, benar jawabannya. Abrar dapat kenikmatan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Masya Allah. Baik, demikian dulu adik-adik kajian bersama Kak Erlan hari ini. Silahkan Kak Erlan kembalikan waktu dan tempat kepada Kak Ardi Afrianzah yang ada di Yokohama untuk menutup kajian kita kali ini. Falyatafaddal masykura. Silakan Kak Ardi. Alhamdulillah, udah bertanya langsung sama Kak Erlan, udah dapat hadiah juga ya, adik-adik yang sudah jawab kuis dari Kak Erlan. Sebelum kita akhiri kajian kita pada sore hari ini, pada malam hari ini untuk di daerah Yokohama dan sekitarnya, kami dari panitia At-Taqwa Yokohama mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Kak Erlan. Semoga Allah melimpahkan rahmat, keberkahan serta perlindungan kepada Kak Erlan dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk adik-adik yang sudah menjawab kuis tadi ya, ada 2 orang, ada adik kita dari Yokohama, terus satu ya, yang siapa namanya nih, Abrar, adik Abrar, untuk menghubungi admin kajian kita di WA ya, di grup WA, nanti bisa dihubungin di situ. Kemudian adik-adik yang lain yang belum menjawab kuis pada hari ini, jangan berkecil hati, masih ada beberapa hadiah door prize untuk adik-adik kita yang pada kajian kali ini yang berpenampilan terbaik nanti akan dipilih oleh kakak dari At-Taqwa Yokohama. Kemudian akan diinformasikan di grup WA. Kemudian yang untuk door prize yang lain itu catatan terbaik. Jadi catatan adik-adik pada hari ini itu catatan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dikirimkan ke Instagram At-Taqwa Yokohama ya adik-adik ya, ditunggu ya. Kemudian penyampaian berikutnya, insya Allah tanggal 28 Februari ya, untuk kajian berikutnya itu sahabat sahabat yang dijamin masuk surga. Kita akan membahas Said bin Zaid ya. Adik-adik jangan lupa ya, mungkin teman-temannya yang belum sempat hadir pada kali ini dikasih tahu ya, nanti tanggal 28 Februari lagi ya, ada kajian lagi ya adik-adik. Ya, terima kasih pada Kak Erlan, kepada adik-adik kita semua, semangat belajarnya ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk adik-adik kita semua. Saya undur diri, Kak Ardi undur diri beserta para kakak-kakak dari At-Taqwa Yokohama. Kita baca doa kafaratul majelis untuk menutup kajian kita pada hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.